Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Zahra Rashida. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan bagian 1 dan 2. Nah, di bagian 1 itu ada lintasan komet. Lintasan komet itu ada Vanitilas kebebasan, ada gerakan anarkis Belanda dan kolonial anarkis internasional. Nah, perkembangan anarkis di Indonesia pada kolonial masa India Belanda itu mempunyai caranya tersendiri, cara yang unik. Nah, bagian 2 itu ada pola intelektual muda. Nah, pada perkembangan itu tuh gerakan anarkisme India Belanda. Nah, itu tuh mempunyai kontak belajar, menjalin hubungan kontak belajar yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nesya Amalia. Saya akan menjelaskan bagian 3. Dari ledakan ke ledakan Budi Utomo dan CSI menyampaikan dibentuknya Dewan Perwakilan yang dipandang sangat penting sebagai wadah aspirasi bumi untuk di hadapan pemerintah kolonial. Semangat Ernest hingga 1911, Ernest Dawes Dekker secara ambigu adalah seorang anarkis dengan jiwa nasionalisme, yang mana adalah hal juga banyak terjadi pada masanya menangis di bawah hujan di atas sebuah kapal yang sedang berlayar. Belanda, Tanka Malaka, perwakilan komitmen untuk Asia Timur, sedang bercakap-cakap dengan seseorang rekannya. Pemerintah memecat semua pegawai yang mogok melakukan pengawasan militer yang ketat di jalur kereta api. Serangan balik setelah kegagalan aksi pemogokan yang cukup besar di Jawatan kereta api dan pengusiran ke luar negeri terhadap Semawan terdiri serangkaian bom di Solo dan Semarang. Bagian 4, seperti memecah butir telur, 1924 adalah tahun yang panas bagi PKI setelah serangkaian peristiwa 1923. Hubungan antara golongan komunis dan mereka yang terpengaruh anarkisme benar-benar memuncak. Tahun-tahun yang panas pada akhir tahun ini, banyak permasalahan yang terjadi. Sejumlah organisasi anti-komunis di daerah banyak berkemunculan. Banyak sejarawan mencatat bahwa organisasi tersebut mendapatkan bantuan dari penguasa bumi lokal. Dari Singapura, Manila, hingga di dokumen intelijen militer Jepang menyatakan Alimin singgah di Singapura pada permulaan semi 1924. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triandika Prasetyo. Saya akan menjelaskan tentang bagian 5 yang berjudul Perang yang Tidak Akan Kita Menangkan. Pada 7 November 1926, Abdul Muthalib mengirim pesan kepada Ketua PKI Pekalongan di Batavia. Segerombolan orang bersenjata muncul dan memulai pertempuran di jalan. Yang kedua, penangkapan dan pelarian. Banyak anggota PKI semenjak pemberontakan itu yang ditangkap, terbunuh, atau dipenjara ke Boven di Gol. Alimin dan Musso adalah segelintir yang berhasil hidup dan selamat, kemudian hidup dalam pelarian Eropa. Boven di Goel. Ada beberapa terbitan mengenai pengalaman pasingan di Bigel, misalnya karya Mas Marco Karto di Kromung. Pergaulan orang buangan di Bovel di Goel, secara keseluruhan sekitar 13.000 orang ditangkap karena terlibat pemberontakan. Bagian 6. Jibaku. Jibaku dalam kosakata bahasa Jepang artinya mempersenjatai diri dengan alat peledak lalu menyerang musuh dengan cara menubrukkan dirinya. Dalam gelanggang politik nasional, penghancuran gerakan kiri ialah menyediakan panggung yang kosong yang dengan cepat segera dimainkan oleh golongan nasionalis. Kebangkitan nasional. Soekarno menjadi salah satu tokoh nasional dengan pengaruh kiri yang rada modern. Ia sudah mengenal anarkisme sejak di Bandung saat berteman dengan seorang pustakawan, Marcel Kos, pemimpin redaksi majalah karya Bakunin kepadanya. Menteng 31. PBI dimulai dari terbentuknya Barisan Buruh Indonesia pada 15 September 1945 dengan kedukungan Komite Van Akti, semacam komisi gerak cepat bentukan pemuda di Menteng 31, merangkul kelompok sindikalis. Dukungan Menteng 31 dalam upaya awal pengembangan BBI mendapatkan simpati dari Kusuma Sumantri, Menteri Sosial Indonesia pertama. BBI secara membuka cabang-cabangnya di berbagai daerah. Menjadi oposisi. Babak pertama dari revolusi dan peranan kelompok ekstrim kini segera berakhir. Sahrir bergerak secepat-cepatnya untuk mengambil alih perusahaan dan perkebunan. Tidak lama setelah teguran dari Harta, pada Februari 1946, pemerintah menerbitkan serangkaian maklumat yang mengatur kelembagaan perkeretaapian secara terkuat. Terima kasih. Saya Rizky akan menjelaskan bagian 7. Kontrol pekerjaan pes kontrol negara. Setelah pengajuan PP, banyaknya tokoh-tokoh yang dekat dengan
golongan sindikalis ditendang baik dari BBI dan PBI. Atas prakasa Samju, ia mendirikan Gabungan Serikat Guru Indonesia (GASIP) pada 1 Mei 1946. Samju memegang perangkap kepemimpinan baik dalam PBI maupun GASBI. BBI sekarang baik menyerang golongan anarko sama sindikalis. Terus penyingkiran ekstrem kiri. Dengan demikian, golongan sindikalis yang tersisa di bawah Sobsi kali ini tidak berada di lingkar Tan Malaki lagi, tetapi dia di bawah kendali PPKI. Rusia juga bergabung ke dalam PKI yang asli ini pada Agustus 1948. Pada akhir bulan tersebut, PKI mengadakan konferensi tempat di mana musuh mengaju tesis dalam jalan baru. Sekian dari saya Audia Rizky. Terima kasih. Kemudian 8. Generasi kedua. Di samping kelemahan teoretik anarkis yang dianggap oleh banyak sejarawan sebagai suatu bentuk kelemahan sendiri, anarkisme menarik simpati banyak orang pada waktu itu. Penekanannya pada aksi langsung dan pemberontakan sebagai politik non-kooperatif tanpa kompromi terhadap pemerintah kolonial jauh lebih menarik bagi semangat menggebu-gebu. Kebanyakan orang Indonesia tertindas ketika mengetahui adanya suatu gagasan alternatif politik ekonomi. Semenjak 1965, gerakan kiri praktis tidak muncul kecuali menjelang kejatuhan Orde Baru dengan deklarasinya Partai Rakyat Demokratif (PRD). Sama seperti yang sudah-sudah, banyak dari mereka yang kemudian direkrut oleh PRD selama 1 dekade terakhir. Orde Baru dengan didirikannya Front Antifasis (FAF) pada 1999 untuk pertama kalinya dalam sejarah gerakan anarkisme Indonesia. Bendera hitam berkibar dalam satu aksi tunggal anarkis di Indonesia pada masa ini menghadapi tantangan yang menurut saya tidak kalah berat ketimbang anarkis pada zaman kolonial. Terima kasih.